Suamiku tega mabuk dan bawa biduan ke rumah. Hana adalah seorang istri yang setia dan selalu mendukung suaminya, Reza, dalam suka dan duka. Namun, kehidupannya yang harmonis mulai hancur saat Reza tenggelam dalam kebiasaan mabuk-mabukan. Puncak kehancuran itu terjadi ketika Reza membawa seorang biduan ke rumah mereka, tanpa peduli pada kehormatan Hana sebagai istri dan ibu dari anak-anak mereka. Hati Hana hancur berkeping-keping. Namun di balik rasa sakit itu, tumbuh keberanian yang selama ini terpendam. Kisah ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi juga tentang kebangkitan seorang perempuan yang menemukan kembali harga dirinya. Di tengah kehancuran pernikahannya, Hana berjuang untuk melawan rasa malu dan penderitaan, menemukan kekuatannya untuk membuat pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Hana bangkit dari pengkhianatan Reza? Saksikan kisah penuh emosi ini. Jangan lewatkan kisah dramatis dan penuh emosi ini. Like videonya jika kalian tersentuh dengan perjuangan Hana, komen tentang momen favorit kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Yuk, dukung terus dengan share ke teman-teman kalian. Hari itu, suasana begitu bahagia. Langit cerah seolah ikut merestui pernikahan Hana dan Reza. Di tengah tawa keluarga dan teman-teman yang berkumpul di sebuah taman bunga indah, Hana mengenakan gaun putih sederhana yang mencerminkan keanggunan dan kesederhanaannya. Di sebelahnya, Reza berdiri tegap dengan senyum yang tak henti-hentinya menghiasi wajahnya. Mereka tampak begitu serasi, dua hati yang bersatu dalam ikatan suci yang diharapkan akan bertahan selamanya. Hana memandang Reza dengan mata berbinar. Ia merasa beruntung karena telah menemukan cinta sejatinya, pria yang bukan hanya mencintainya, tapi juga selalu membuatnya merasa aman dan diperhatikan. Reza, pria yang dikenal bertanggung jawab dan penuh kasih sayang, adalah segala yang diimpikan Hana. Ia yakin, dalam pelukan Reza, hidup mereka akan bahagia dan harmonis, membangun rumah tangga yang penuh cinta dan saling mendukung. Pernikahan mereka terasa seperti kisah dongeng. Setiap detik di hari itu diisi dengan kebahagiaan tanpa batas. Ketika Reza memegang tangan Hana untuk pertama kalinya sebagai istri, ia berbisik pelan, "Aku akan selalu menjagamu, Hana. Kamu adalah segalanya untukku." Kata-kata itu melekat di hati Hana, membuatnya semakin yakin bahwa inilah awal dari kehidupan yang indah bersama pria yang dicintainya. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan dengan penuh cinta dan tawa. Setiap pagi, Hana terbangun dengan perasaan syukur, melihat Reza di sisinya. Mereka sering berjalan-jalan sore bersama, menikmati setiap momen tanpa beban, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Reza selalu membuat Hana tertawa, mengisi rumah mereka dengan kehangatan dan kebahagiaan. Keluarga dan teman-teman melihat mereka sebagai pasangan ideal. Mereka yang tak pernah terpisahkan, selalu kompak dalam segala hal. Namun, kehidupan tak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika pekerjaan Reza mulai menuntut lebih banyak waktu dan tenaganya, sedikit demi sedikit, perubahan kecil mulai terasa. Hana tak mengeluh. Ia memahami bahwa Reza sedang berjuang untuk masa depan mereka. Tapi, tanpa disadari, jarak mulai tumbuh di antara mereka. Reza sering pulang larut malam, tampak lelah dan kurang bertenaga untuk berbincang seperti dulu. Hana berusaha mengerti dan tetap memberi dukungan, walaupun perasaannya mulai terusik oleh perubahan kecil yang terasa asing. Namun, dalam benak Hana, cinta mereka akan selalu kuat. Pernikahan mereka adalah sesuatu yang ia yakini akan bertahan selamanya, karena baginya, Reza adalah cinta sejatinya, dan ia akan melakukan apapun untuk menjaga kebahagiaan mereka. Hana percaya bahwa badai kecil dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang wajar, dan mereka akan melewatinya bersama-sama,
seperti janji yang diucapkan Reza di hari pernikahan mereka. Tapi seiring waktu, tanpa Hana sadari, sebuah badai yang lebih besar sedang mendekat, siap untuk menguji semua keyakinan dan cinta yang selama ini ia pegang erat. Hari-hari awal pernikahan Hana dan Reza memang terasa seperti mimpi yang indah. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Setiap pagi, Hana selalu bangun dengan senyuman, mendapati Reza sudah menyiapkan secangkir kopi hangat di meja dapur. Di malam hari, mereka sering menghabiskan waktu bersama, menonton film atau hanya berbicara tentang rencana masa depan. Semua terasa sempurna. Namun, seperti halnya roda kehidupan yang berputar, kebahagiaan mereka mulai menghadapi ujian. Ketika karir Reza di kantor semakin menanjak, ia mulai tenggelam dalam pekerjaan. Pertemuan dan lembur malam hari menjadi rutinitas yang tidak bisa dihindari. Awalnya, Hana memahami situasi ini. Ia tahu bahwa kesuksesan Reza adalah untuk masa depan mereka berdua. Setiap kali Reza pulang larut malam, Hana tetap menyambutnya dengan senyuman, meski dalam hati ia merasa kesepian. "Kerja kerasmu adalah untuk kita, kan?" kata Hana suatu malam, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Reza mengangguk dan mencium kening Hana. "Tentu, sayang. Ini semua demi kita." Meski Reza mengatakan demikian, jarak di antara mereka semakin terasa. Waktu berkualitas yang dulu mereka habiskan bersama mulai berkurang. Reza semakin sering pulang larut, dan ketika pulang pun, ia terlalu lelah untuk berbicara banyak. Hana mulai merasakan ada yang hilang, tetapi ia menepis perasaan itu, yakin bahwa ini hanya fase sementara dalam kehidupan mereka. Sampai pada suatu malam yang mengubah segalanya. Hana sedang menyiapkan makan malam seperti biasa. Dia menunggu Reza pulang, berharap bisa menghabiskan malam bersama setelah beberapa hari yang melelahkan. Namun, malam itu, Reza tidak pulang hingga larut. Hana mencoba menghubunginya, tapi ponselnya tak diangkat. Sejam berlalu, kemudian 2 jam. Kecemasan mulai menghantui Hana. Dia duduk di ruang tamu, menatap pintu sambil berharap Reza segera datang dan memberi kabar. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, pintu rumah akhirnya terbuka. Reza masuk dengan langkah gontai, wajahnya kusut dan bau alkohol menyengat. Hana tertegun melihat suaminya yang tampak berbeda dari pria yang ia kenal. "Reza, kamu mabuk?" tanya Hana, suaranya gemetar. Reza hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Matanya kosong, seolah tak peduli dengan pertanyaan Hana. Yang lebih mengejutkan, seorang wanita asing tiba-tiba muncul di belakang Reza. Seorang biduan yang tampak mencolok dengan pakaian gemerlap, rambut panjang terurai, dan senyum yang tidak enak dipandang di mata Hana. "Hai, sayang. Maaf terlambat pulang," kata Reza sambil tersenyum miring. Hana tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dadanya berdebar kencang, napasnya tercekat. Wanita asing itu berdiri di ambang pintu, tampak santai seolah rumah itu miliknya juga. Hana merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Siapa dia? Reza. Hana berusaha menahan amarah dan air matanya. Reza tertawa kecil. Matanya berat oleh pengaruh alkohol. Dia teman. Hanya teman. Kita baru saja bersenang-senang. Bersenang-senang? Kata-kata itu menampar perasaan Hana. Bagaimana mungkin Reza, suami yang dulu ia kenal penuh cinta, kini tega membawa wanita lain ke rumah mereka? Hana tidak bisa berkata-kata. Dia merasa dunia yang selama ini dibangunnya dengan penuh cinta mulai runtuh di depan matanya. Keluarlah dari rumahku sekarang, kata Hana dengan suara yang hampir tak terdengar, namun penuh ketegasan. Biduan itu hanya tersenyum sinis,
menatap Hana dengan tatapan merendahkan, sementara Reza tetap diam, tak mampu melawan kata-kata Hana. Dengan mata yang dipenuhi air mata, Hana berbalik, berjalan menuju kamar mereka, meninggalkan Reza dan wanita itu di ruang tamu. Di dalam kamar, Hana menangis. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang paling dicintai. Di balik pintu yang tertutup, Hana mulai menyadari bahwa pernikahannya yang dulu sempurna kini berada di ambang kehancuran. Tapi, di tengah rasa sakit itu, Hana tahu satu hal, ia tidak akan tinggal diam. Ini bukan akhir dari dirinya. Meskipun Reza telah mengkhianatinya, Hana bertekad untuk menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Dan jika Reza tidak lagi menghargai pernikahan mereka, maka ia harus siap menghadapi kenyataan bahwa mungkin jalan terbaik adalah meninggalkan semua ini dan memulai hidup baru. Malam itu, Hana terisak di kamar, mencoba menahan perasaan sakit yang menghantamnya tanpa ampun. Suara tawa samar terdengar dari ruang tamu, tempat Reza dan biduan itu masih duduk santai. Seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua, dan Hana hanyalah sosok tak kasat mata. Hana tahu dia harus kuat, tapi hatinya begitu remuk. Apa yang terjadi pada pria yang pernah berjanji akan melindungiku? Pikir Hana, memandangi langit-langit kamar dengan mata yang basah. Hana selalu berusaha menjadi istri yang baik. Dia mendukung Reza dalam setiap langkah, bahkan ketika pekerjaannya menuntut lebih banyak waktu. Namun kini, segala usahanya terasa sia-sia. Reza yang dulu lembut dan perhatian, kini telah berubah menjadi orang asing. Seorang pria yang sanggup pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan membawa perempuan lain ke rumah, tanpa memikirkan perasaan istri yang telah setia di sisinya selama ini. Pagi harinya, Hana terbangun lebih awal dari biasanya. Ia tahu bahwa hari ini bukan hari yang bisa ia biarkan berjalan seperti biasa. Reza masih terlelap di sofa ruang tamu, sementara biduan itu sudah pergi entah kemana. Pemandangan itu membuat hati Hana terasa semakin berat. Ia berjalan perlahan menuju dapur, menyiapkan secangkir kopi, dan duduk dengan pandangan kosong ke arah jendela. Saat matahari mulai muncul di ufuk timur, Hana memutuskan untuk berbicara dengan Reza. Ini bukan masalah yang bisa ia abaikan, dan ia tidak bisa hidup dengan ketidakpastian seperti ini. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meskipun rasa takut dan cemas terus menggerogoti hatinya. Ketika Reza terbangun, Hana sudah menunggunya di ruang makan. Tanpa kata, ia menyajikan secangkir kopi untuk suaminya, lalu duduk di depannya dengan tatapan penuh kepedihan. Reza terlihat kebingungan, mungkin masih merasa malu atau menyesal atas kejadian semalam. "Hana, maaf soal semalam," kata Reza pelan, suaranya serak. "Aku mabuk dan..." Hana mengangkat tangan, menghentikan kata-kata Reza. Ia tidak butuh alasan atau penjelasan kosong. "Aku tidak mau dengar alasan, Reza. Aku cuma mau tahu satu hal. Kenapa?" Suaranya tenang, namun penuh dengan luka yang begitu dalam. Ia menatap suaminya dengan mata yang memerah, menunggu jawaban yang mungkin bisa sedikit mengurangi rasa sakitnya. Reza menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak tahu, Hana. Aku merasa tertekan, lelah dengan pekerjaan, dan semuanya jadi terasa begitu berat. Aku cari pelarian." Hana menatap Reza dengan kecewa. "Pelarian? Kamu pikir mabuk dan bawa perempuan lain ke rumah ini adalah solusi dari masalahmu? Aku ini istrimu, Reza. Aku selalu ada di sampingmu, mendukungmu. Tapi kenapa kamu malah melakukan ini? Kenapa kamu nggak datang ke aku?" Reza terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak punya jawaban yang tepat. Ia tahu,
Tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakannya. Pengkhianatannya terhadap Hana terlalu besar untuk diabaikan. "Maaf, Hana," katanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih lemah. Hana menatapnya dalam diam. Dia bisa merasakan ketulusan di balik permintaan maaf itu. Tapi apakah itu cukup? Permintaan maaf tidak akan menghapus rasa sakit yang telah ditorehkan. Ini bukan hanya soal mabuk semalam, tapi soal bagaimana Reza telah mengabaikan pernikahan mereka, mengabaikan dirinya, dan menghancurkan kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. "Kamu nggak tahu betapa hancurnya aku, Reza. Kamu bahkan nggak bisa bayangkan betapa sakitnya melihat suami sendiri pulang dalam keadaan mabuk dengan perempuan lain. Kamu mungkin merasa tertekan, tapi aku juga punya perasaan. Aku juga lelah, tapi aku nggak pernah berpikir untuk melakukan hal seperti itu." Suara Hana mulai bergetar, tapi ia tetap mencoba tegar. Reza menunduk, merasa bersalah. Aku nggak bisa kasih alasan, Hana. Aku cuma berharap kamu bisa memaafkan aku." Hana menarik napas panjang. Ia ingin percaya bahwa Reza akan berubah, bahwa ini hanya kesalahan sesaat. Tapi bagaimana caranya memaafkan ketika hati sudah begitu terluka? "Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Reza. Aku butuh waktu untuk berpikir," jawab Hana akhirnya. Suaranya berat. Reza mengangguk pelan, memahami bahwa ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan cepat. Ia tahu, ia telah menghancurkan sesuatu yang mungkin tidak akan bisa diperbaiki lagi. Hari itu, Hana memutuskan untuk menghabiskan waktu sendirian, jauh dari Reza. Ia pergi ke rumah orang tuanya, mencari ketenangan yang tidak bisa ia temukan di rumah yang penuh dengan kenangan pahit semalam. Di sana, ia merenung, memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Apakah ia masih bisa mempercayai Reza setelah semua ini? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menahan badai yang sedang menerpa? Atau mungkin, ini adalah akhir dari pernikahan yang selama ini ia anggap sebagai kisah cinta yang sempurna? Hana tahu, keputusan apapun yang ia ambil, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tuanya, Hana masih bergulat dengan perasaannya. Keheningan malam seringkali terasa lebih tajam, seolah menelanjangi semua rasa sakit yang selama ini berusaha dia sembunyikan. Meskipun orang tuanya tidak menanyakan banyak, mereka tahu ada sesuatu yang salah dalam pernikahan Hana. Namun, mereka menghormati privasi Hana, menunggu sampai putrinya siap untuk bicara. Suatu pagi, saat Hana sedang duduk di halaman belakang rumah, ibunya, Bulena, datang mendekat. Ia membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di samping Hana. "Sejak kapan kamu mulai menyimpan luka sendirian, Nak?" tanya Bulena lembut, sambil meletakkan cangkir teh di hadapan Hana. Hana terdiam. Pertanyaan ibunya menyentuh bagian terdalam dari hatinya yang rapuh. Perlahan, air matanya mulai mengalir. Ia tak mampu lagi menahan beban ini sendirian. Reza, dia." Suaranya tertahan. Hana mencoba menelan isaknya, tapi kata-kata yang seharusnya keluar terasa terlalu berat. Bulena meraih tangan Hana, memberikan kehangatan dan dukungan yang sudah lama Hana rindukan. "Kamu tahu, Nak, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Setiap pasangan pasti punya ujiannya masing-masing. Tapi tidak semua luka bisa ditutup dengan maaf. Apa yang Reza lakukan?" Hana menatap ibunya dengan mata yang basah. Dia bawa perempuan lain ke rumah. Dia mabuk, dan aku nggak tahu lagi bagaimana harus bersikap. Tangisnya akhirnya pecah, dan Bulena segera merangkul putrinya dengan penuh kasih. "Maafkan aku, Hana, karena tak menyadari lebih awal kalau kamu sedang menderita,"
ucap Bulena lembut. Tapi kamu harus ingat satu hal. Nak, apapun yang terjadi, kamu berhak bahagia. Kamu berhak menentukan apa yang terbaik untuk hidupmu. Kata-kata ibunya memberikan sedikit ketenangan di hati Hana, meskipun ia tahu masalah ini masih jauh dari selesai. Sementara itu, di rumah mereka, Reza merasakan kekosongan yang tak tertahankan. Tanpa kehadiran Hana, rumah itu terasa dingin dan sunyi. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada kesalahan yang telah ia buat. Dia sudah mencoba menghubungi Hana beberapa kali, tetapi Hana tidak pernah mengangkat teleponnya. Reza tahu dia telah melewati batas. Rasa bersalah menghantui pikirannya, tapi dia juga bingung bagaimana memperbaiki semuanya. Dia berharap Hana bisa pulang, duduk bersamanya, dan memberi kesempatan untuk menjelaskan, meskipun ia tahu bahwa tidak ada penjelasan yang bisa benar-benar menghapus luka ini. Suatu malam, Reza pergi ke bar tempat ia biasanya melepas penat bersama teman-temannya. Duduk di sudut ruangan, dengan gelas bir di tangan, pikirannya melayang jauh. Ia ingat saat pertama kali bertemu dengan Hana, senyumnya, caranya tertawa, dan betapa ia merasa beruntung bisa menikah dengan wanita sebaik itu. Namun, sekarang semua kenangan itu tampak buram, terkubur oleh tindakan bodohnya sendiri. Kenapa gue bisa sebodoh ini? Gumamnya pelan, memandangi bayangannya di dalam gelas. Reza sadar, jika ia tidak bertindak cepat, ia mungkin akan kehilangan Hana untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Hana pulang ke rumahnya untuk pertama kalinya sejak ia pergi. Meskipun hatinya masih berat, ia tahu ia harus berbicara dengan Reza. Ia tidak bisa terus-menerus berlari dari kenyataan. Hana memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Reza untuk bicara, meskipun ia belum yakin apakah hatinya sudah siap untuk memaafkan. Ketika Hana membuka pintu rumah, ia mendapati Reza duduk di meja makan, menatap kosong ke arah meja yang biasanya dipenuhi dengan canda tawa mereka berdua. Saat Reza menyadari Hana masuk, ia segera bangkit. Wajahnya tampak penuh harapan namun juga dihantui oleh rasa bersalah. "Hana, aku minta maaf," ucap Reza dengan suara pelan. "Aku nggak tahu gimana caranya memperbaiki semua ini, tapi aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakiti kamu, dan aku benar-benar menyesal." Hana duduk di kursi berhadapan dengan Reza, menatapnya dengan mata yang tenang namun penuh luka. "Kenapa, Reza? Kenapa kamu melakukan itu? Aku butuh tahu, meskipun mungkin jawabannya nggak akan membuatku merasa lebih baik." Reza menunduk. "Aku nggak punya alasan yang bagus, Hana. Aku terlalu terjebak dalam stres pekerjaan, dan aku merasa kesepian. Tapi itu bukan alasan untuk menyakiti kamu. Aku bodoh, aku egois, dan aku tahu aku mungkin sudah menghancurkan semuanya." Hana menghela napas panjang. "Reza, kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku nggak pernah meminta hal yang macam-macam. Aku hanya ingin suamiku ada di sini untukku, seperti aku selalu ada untukmu. Tapi kamu mengkhianati itu." Reza diam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu semua yang dikatakan Hana benar. Dan ia sadar, kata-kata permintaan maafnya mungkin tidak cukup untuk memperbaiki segalanya. "Aku butuh waktu, Reza," kata Hana akhirnya. "Aku nggak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Tapi untuk saat ini, aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Reza mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu ini adalah konsekuensi dari kesalahannya, dan satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang adalah menunggu dan berharap bahwa suatu hari nanti, Hana akan memberikan kesempatan kedua. Malam itu, Hana duduk sendirian di kamarnya, memikirkan masa depan pernikahannya. Ia tahu Reza menyesal,
Tapi apakah rasa sesal itu cukup untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur? Hati Hana masih penuh keraguan, dan hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Hana menatap keluar jendela, memandang bintang-bintang yang berkedip di langit malam. Ia menarik napas dalam-dalam, berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam penderitaan ini. Ia berhak bahagia, dengan atau tanpa Reza. Hari-hari berlalu sejak pertemuan pertama Hana dan Reza setelah kejadian itu. Hana masih tinggal bersama orang tuanya, mencoba menenangkan hati dan pikirannya. Di satu sisi, ia merindukan rumah dan kehidupannya dengan Reza, tapi di sisi lain, luka yang Reza tinggalkan terlalu dalam untuk sembuh dengan cepat. Sore itu, Hana memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumahnya sendiri. Ia ingin melihat apakah mungkin, setelah semua ini, ia masih bisa kembali. Udara sejuk dan suara daun bergesekan di pepohonan sedikit menenangkan hatinya. Namun, ketika ia mendekati rumah, Hana melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Dari kejauhan, seorang perempuan turun dari taksi tepat di depan rumahnya. Perempuan yang sudah menghancurkan segalanya, biduan yang pernah dibawa Reza ke rumah mereka. Perempuan itu tersenyum licik, seolah tidak merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Hana tidak percaya, setelah semua yang terjadi, Reza masih berhubungan dengan perempuan itu. Rasa marah dan kecewa yang sudah ia pendam seketika meledak di dadanya. Ini sudah terlalu jauh. Hana mempercepat langkahnya, ingin segera berhadapan dengan perempuan itu. Namun, langkahnya tertahan di depan pintu saat ia mendengar suara-suara dari dalam rumah. Suara tawa Reza dan perempuan itu terdengar jelas dari ruang tamu. Mereka duduk bersama, terlihat seperti tidak ada beban sama sekali. Seolah-olah kejadian itu tidak pernah terjadi. Hana merasakan hatinya mencelos. Ia mundur perlahan, tidak ingin dilihat oleh mereka. Ternyata, semua janji Reza untuk berubah hanyalah dusta. Semua kata maaf dan rasa bersalahnya tidak lebih dari kebohongan untuk membuat Hana percaya bahwa dia akan berubah. Di balik kemarahannya, Hana merasakan ketenangan yang aneh. Ia sadar, ini adalah titik akhir dari semuanya. Tidak ada lagi harapan untuk pernikahan mereka. Kepercayaan yang telah hilang tidak mungkin kembali. Dengan langkah berat, Hana kembali ke rumah orang tuanya, kali ini dengan tekad yang bulat. Malam itu, Hana berbicara dengan ibunya, Bu Lena. Aku sudah tahu jawabannya, kata Hana dengan suara yang tenang tapi tegas. Bu Lena yang sedang memotong sayur di dapur menoleh ke arah putrinya. Apa yang kamu maksud, Hana? Aku tadi ke rumah, dan aku lihat Reza, dia masih bersama perempuan itu. Setelah semua yang dia katakan, dia tetap memilih untuk mengkhianatiku lagi. Aku nggak bisa terus seperti ini. Aku sudah cukup menderita. Aku harus melanjutkan hidupku tanpa dia. Bu Lena mendekati Hana dan menggenggam tangan putrinya. Kamu pasti sudah memikirkannya dengan matang. Nak, apapun keputusanmu, Mama akan mendukungmu. Kamu berhak untuk hidup bahagia. Hana menatap ibunya dengan mata yang penuh dengan keyakinan. Aku akan ajukan gugatan cerai. Ini yang terbaik untukku. Aku nggak akan lagi menunggu perubahan yang nggak pernah terjadi. Keesokan harinya, Hana menghubungi seorang pengacara untuk memulai proses perceraian. Meskipun hatinya berat, ia tahu ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki dalam pernikahan ini. Saat surat gugatan cerai itu tiba di tangan Reza, ia terkejut. Tidak menyangka bahwa Hana benar-benar mengambil langkah ini. Selama ini, dia selalu berpikir bahwa Hana akan tetap bersamanya meskipun ia terus melakukan kesalahan.
Rasa bersalah dan panik melanda dirinya. Ia mencoba menghubungi Hana berkali-kali, tetapi Hana sudah tidak ingin lagi mendengar permintaan maafnya. "Maafkan aku, Hana. Tolong jangan lakukan ini," kata Reza saat ia akhirnya berhasil menghubungi Hana lewat telepon. Suaranya terdengar memohon, seperti seseorang yang benar-benar putus asa. Namun, suara Hana di seberang telepon terdengar tegas dan tidak tergoyahkan. "Aku sudah cukup memaafkan, Reza. Kali ini, aku memilih untuk memaafkan diriku sendiri. Aku berhak bahagia, dan kebahagiaanku bukan lagi bersamamu." Reza terdiam. Ia tahu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah keputusan Hana. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan apa yang telah hilang darinya. Seseorang yang selalu ada untuknya, yang mencintainya tanpa syarat, kini sudah tidak bisa lagi ia miliki. Malam hari setelah percakapan itu, Hana duduk di kamarnya dengan perasaan yang campur aduk. Ada perasaan lega, tapi juga ada sedikit kepedihan yang masih tersisa. Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa beban yang selama ini menekan dadanya perlahan mulai terangkat. Dia melihat ke arah jendela kamarnya, memandangi bintang-bintang di langit malam. Masa depan masih belum jelas baginya, tapi satu hal yang pasti, dia akan berjalan ke depan dengan kepala tegak, tanpa ada lagi ketakutan akan rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang yang tidak lagi pantas mendapatkan hatinya. Di hari-hari ke depan, Hana berencana untuk kembali bekerja, mengejar impiannya yang sempat terabaikan selama pernikahannya. Ia tahu, hidupnya baru akan dimulai, dan ia bertekad untuk menjalaninya dengan penuh semangat. Dan meskipun perjalanan menuju kebahagiaan ini tidak akan mudah, Hana yakin, kali ini, ia tidak akan lagi membiarkan siapapun menghancurkan kebahagiaannya. Setelah memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai, Hana merasa seperti beban berat terangkat dari pundaknya. Namun, perjalanan untuk menemukan kebahagiaan sejati baru saja dimulai. Proses perceraian itu sendiri tidak mudah, apalagi dengan banyak kenangan yang masih menghantui setiap sudut pikirannya. Namun, Hana bertekad kuat untuk tidak kembali lagi ke masa lalu yang menyakitkan. Hari demi hari, Hana mulai menata hidupnya. Ia kembali bekerja di perusahaan tempatnya dulu berkarir sebelum menikah. Pekerjaan ini bukan hanya sekadar pelarian, tapi juga caranya untuk membuktikan bahwa ia bisa mandiri dan sukses tanpa bergantung pada siapapun. Suatu pagi, saat sedang sibuk di ruang kantornya, Hana menerima pesan dari seorang teman lamanya, Zivania. Mereka sudah lama tidak berbicara sejak Hana menikah. Namun Zivania tetap peduli dan selalu memantau perkembangan hidup Hana dari jauh. Zivania tahu tentang perceraian Hana dan ingin bertemu untuk memberikan dukungan. "Hei, Han, gimana kabar kamu sekarang? Aku dengar semuanya dari Rina. Ayo kita ketemu. Aku yakin kamu butuh teman buat ngobrol." Hana tersenyum saat membaca pesan itu. Tanpa ragu, ia setuju untuk bertemu di kafe tempat mereka biasa menghabiskan waktu saat masih muda. Ketika mereka bertemu, Zivania adalah angin segar yang sangat dibutuhkan Hana. Perbincangan yang ringan, penuh tawa, membuat Hana merasa sedikit melupakan masalah yang menumpuk dalam hidupnya. "Jadi, bagaimana kamu bertahan, Han?" Zivania bertanya, sorot matanya penuh perhatian. "Aku tahu ini pasti berat, tapi kamu kelihatan jauh lebih kuat sekarang." Hana mengangguk, menyesap kopinya. Awalnya, rasanya seperti dunia runtuh di depanku. Aku merasa gagal sebagai istri, tapi kemudian aku sadar bahwa kebahagiaanku tidak bisa selalu tergantung pada orang lain. Aku pantas mendapatkan lebih dari apa yang Reza berikan. Zivania tersenyum lebar, penuh dukungan. "Kamu benar. Dan kamu layak mendapatkan yang terbaik." Bicara soal itu,
Ada seseorang yang harus kamu temui. Zefania kemudian memperkenalkan Hana kepada seorang teman lama mereka, Daniel, yang ternyata kini menjadi seorang pengusaha sukses. Daniel bukan hanya teman lama, tetapi juga diam-diam menyimpan perasaan kepada Hana sejak dulu. Pertemuan mereka berlangsung tanpa direncanakan. Namun dari percakapan sederhana yang mereka jalin, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Daniel selalu memandang Hana dengan hormat, tidak seperti Reza yang sering mengabaikannya. Dalam beberapa minggu ke depan, Daniel menjadi bagian penting dari hidup Hana. Dia bukan hanya menjadi teman yang selalu siap mendengarkan keluh kesah Hana, tetapi juga mendorongnya untuk bangkit dan percaya diri kembali. Daniel tahu betapa besarnya luka yang Hana rasakan, namun dia dengan sabar membantu Hana melalui setiap proses penyembuhan emosionalnya. Suatu hari, setelah pulang dari kantor, Hana mendapatkan pesan dari pengacaranya. Proses perceraian dengan Reza hampir selesai, hanya tinggal menunggu persetujuan final dari pengadilan. Rasa lega bercampur dengan kepedihan menghampirinya, tapi kali ini, Hana merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Di malam yang tenang itu, Hana membuka pesan singkat dari Reza yang sudah lama ia abaikan. Dalam pesan tersebut, Reza memohon untuk bertemu. Namun, Hana tidak lagi tergerak. Dulu, mungkin ia akan memikirkan ulang, mencoba memberi Reza kesempatan kedua, tetapi sekarang, tidak ada keraguan di hatinya. Hana sudah melangkah maju. Semua kesalahan dan pengkhianatan Reza tidak akan pernah lagi memengaruhi keputusannya. Kali ini, Hana memilih dirinya sendiri. Sementara itu, Reza terpuruk. Kehilangan Hana benar-benar membuka matanya. Ia menyadari bahwa semua kesenangan sementara yang ia kejar tidak ada artinya dibandingkan dengan cinta dan dukungan yang Hana berikan selama ini. Setiap kali dia pulang ke rumah yang sepi, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Reza ingin memperbaiki semuanya, tapi dia tahu, kesempatan itu sudah hilang. Biduan yang dulu sering ia datangi, kini sudah tidak berarti apa-apa. Reza mencoba menghubungi Hana berkali-kali, tetapi tidak ada lagi jawaban. Hatinya semakin hancur ketika mengetahui bahwa Hana kini semakin dekat dengan Daniel, pria yang tidak pernah ia bayangkan akan menjadi ancaman dalam hidupnya. Dengan perasaan kalut, Reza memutuskan untuk menemui Hana di kantornya tanpa pemberitahuan. Ketika dia tiba, Reza melihat sesuatu yang membuatnya semakin terluka. Di pintu keluar kantor, Daniel sedang menunggu Hana dengan senyum di wajahnya, dan Hana, yang dulu selalu terlihat murung, kini tersenyum cerah, terlihat bahagia di samping Daniel. Reza merasakan seluruh dunianya runtuh. Ia mencoba mendekati mereka, namun langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa bersalah yang menahannya. Ia tahu, saat itu, ia sudah terlambat. Semua kesalahan yang ia buat tidak bisa diperbaiki, dan Hana tidak lagi menantikan kehadirannya. Reza kembali ke mobilnya, duduk dalam diam. Ia menyalakan mesin mobil, namun tidak segera pergi. Hatinya terlalu berat untuk bergerak, terlalu penuh dengan penyesalan. Di sisi lain, Hana melangkah semakin jauh dari masa lalunya. Dia menikmati waktunya bersama Daniel, tanpa terburu-buru memikirkan masa depan yang pasti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hana merasa bebas dan bisa menentukan arah hidupnya sendiri. Di tengah perjalanan menuju kebahagiaannya, Hana belajar satu hal penting, bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk menemukan cinta sejati. Malam itu, Hana pulang ke rumah dengan senyum di wajahnya. Dia tahu, apapun yang terjadi ke depan, dia sudah siap untuk menghadapi dunia dengan keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya. Hana kini menjalani hidup yang berbeda, lebih tenang dan penuh harapan. Setiap pagi terasa seperti lembaran baru.
Dia fokus pada pekerjaannya, menikmati waktu bersama teman-teman, dan memulai perjalanan untuk menemukan dirinya kembali. Kehidupan yang ia bangun setelah perceraian seolah memberi Hana kebebasan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Namun, di sisi lain, Reza semakin terpuruk. Hari-harinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Ia mencoba mencari penghiburan di tempat-tempat yang dulu menyenangkan, tetapi semuanya terasa hampa. Biduan yang dulu menjadi pelariannya kini tidak lagi memberikan kegembiraan seperti sebelumnya. Setiap malam, Reza merasa tersesat, dan satu-satunya yang ada di pikirannya hanyalah Hana, wanita yang telah ia abaikan, dan kini tidak bisa ia dapatkan kembali. Suatu sore, Reza memutuskan untuk mendatangi rumah yang dulu ia tempati bersama Hana. Rumah itu kini kosong dan dijual, tetapi kenangan akan masa-masa bahagia di sana masih sangat kuat. Ia berdiri di depan pagar, menatap halaman depan yang dulu sering ia lewati bersama Hana. Ada perasaan yang sangat menyakitkan saat menyadari bahwa semua itu kini hanya tinggal kenangan. Sementara itu, Hana terus melangkah maju dalam kehidupannya yang baru. Dia semakin dekat dengan Daniel, pria yang selalu mendukungnya sejak proses perceraian. Daniel bukan hanya teman lama, tapi seseorang yang mengerti betul apa yang Hana butuhkan, kedamaian dan kebahagiaan. Suatu hari, Hana dan Daniel memutuskan untuk pergi ke acara pertemuan alumni kampus mereka. Di acara itu, Hana bertemu dengan banyak teman lamanya, termasuk beberapa orang yang dulu tahu tentang hubungannya dengan Reza. Mereka memberikan berbagai tanggapan, beberapa merasa prihatin, sementara yang lain kagum pada kekuatan Hana untuk bangkit dari kegagalan pernikahannya. Di tengah keramaian acara, Reza muncul. Ia mendengar kabar bahwa Hana akan hadir dan berharap bisa berbicara dengannya untuk yang terakhir kali. Ketika dia melihat Hana dan Daniel tertawa bersama, hatinya hancur. Wajah Hana yang terlihat bahagia bersama pria lain adalah pemandangan yang paling menyakitkan yang pernah ia saksikan. Dengan penuh tekad, Reza mendekati Hana. "Hana, bolehkah kita bicara sebentar?" Suaranya terdengar berat dan penuh harap. Hana menatap Reza dengan tatapan tenang. Dia tahu momen ini akan datang, dan dia sudah mempersiapkan dirinya. "Reza, apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya Hana. Suaranya tenang tapi tegas. "Maafkan aku, Hana." Reza menghela napas panjang. Suaranya penuh penyesalan. "Aku benar-benar bodoh. Aku tidak pernah menyadari betapa berharganya kamu sampai aku kehilanganmu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya." Hana terdiam sejenak, menatap Reza yang tampak putus asa di hadapannya. "Reza," akhirnya Hana berkata, "kita sudah menjalani semuanya. Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali, tapi kamu memilih untuk mengabaikannya. Sekarang, hidupku sudah berubah. Aku sudah belajar untuk menghargai diriku sendiri, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu yang hanya membuatku terluka." Reza terdiam, lidahnya keluh mendengar jawaban Hana. Rasa bersalah dan penyesalan membanjiri hatinya, tetapi ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Hana tidak lagi menoleh ke belakang. Dia adalah wanita yang sekarang lebih kuat, lebih tegar, dan lebih bahagia tanpa dirinya. "Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan, Reza," ucap Hana sebelum melangkah pergi bersama Daniel, meninggalkan Reza yang terpuruk dalam penyesalannya. Malam itu, Reza pulang dengan hati yang kosong. Dia menyadari bahwa hidup tanpa Hana adalah kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Namun, Hana sudah menemukan jalannya sendiri, dan Reza harus belajar menerima kenyataan bahwa tidak ada jalan kembali. Sementara itu, Hana merasa lebih ringan. Pertemuannya dengan Reza telah memberinya penutup yang ia butuhkan.
Ia telah memaafkan masa lalunya dan kini fokus untuk menjalani hidupnya dengan kebahagiaan yang baru. Daniel selalu ada di sampingnya, menawarkan dukungan tanpa syarat dan cinta yang tulus. Hana tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa benar-benar bahagia. Ia telah meninggalkan masa lalunya yang penuh luka dan kini siap untuk menyambut masa depan yang cerah bersama orang-orang yang menghargainya. Reza, di sisi lain, belajar bahwa kesempatan kedua tidak selalu datang. Kehilangan Hana mengajarkannya pelajaran berharga tentang cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Namun, penyesalannya hanya menjadi pengingat pahit bahwa cinta yang tulus tidak bisa dikembalikan setelah ia merusaknya sendiri. Reza berdiri di depan jendela kamarnya, menatap malam yang gelap. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Hana, wanita yang dulu ia sia-siakan, kini telah menjadi sosok yang lebih kuat tanpa dirinya. Reza hanya bisa berharap bahwa suatu hari, dia akan belajar dari kesalahannya dan menemukan cara untuk menjadi orang yang lebih baik, walaupun tanpa kehadiran Hana di hidupnya. Setelah pertemuannya dengan Reza, Hana merasa lega. Semua perasaan campur aduk yang sempat menguasai hatinya perlahan hilang. Dia tidak lagi merasa terikat oleh masa lalu yang menyakitkan. Hana mulai merasa bebas, benar-benar bebas dari bayangan Reza. Sejak perceraian itu, hidupnya mengalami perubahan besar. Tetapi kali ini, perubahan itu adalah untuk kebaikan. Daniel, pria yang selalu ada di sisinya selama masa-masa sulit, semakin dekat dengannya. Hana menikmati setiap momen yang ia habiskan bersama Daniel. Mereka mulai merencanakan masa depan, tetapi tidak terburu-buru. Bagi Hana, kebahagiaan sekarang adalah menjalani hidup dengan tenang dan bersyukur atas segala yang ia miliki. Cinta yang datang dari Daniel terasa tulus, berbeda dari hubungan penuh ketidakpastian yang pernah ia jalani dengan Reza. Suatu hari, Hana menerima telepon dari seseorang yang tidak terduga, Ibu Reza. Awalnya, Hana ragu untuk mengangkat telepon itu, tetapi ada dorongan dalam hatinya untuk mendengar apa yang ingin dikatakan oleh mantan mertuanya. "Hana, apa kabar?" Suara lembut Ibu Reza terdengar di seberang telepon. "Aku tahu, mungkin ini tidak pantas. Tapi, bisakah kita bertemu? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Hana terdiam sejenak. Hubungannya dengan Ibu Reza selama pernikahannya dulu selalu baik. Tetapi setelah perceraian, komunikasi mereka terputus. Hana berpikir sejenak, dan kemudian setuju untuk bertemu. Mungkin ini akan menjadi kesempatan untuk menutup bab dalam hidupnya yang berkaitan dengan keluarga Reza. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Ibu Reza tampak sedikit canggung, namun tetap ramah seperti biasa. Setelah berbasa-basi sejenak, akhirnya dia membuka pembicaraan yang lebih serius. "Hana," ujar Ibu Reza sambil memegang cangkir kopi, "aku sangat menyesal dengan apa yang terjadi di antara kamu dan Reza. Aku tahu, apa yang dia lakukan padamu tidak bisa dimaafkan begitu saja. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, dia sekarang dalam keadaan yang sangat buruk. Sejak perceraian itu, Reza benar-benar berubah." Hana mendengarkan dengan hati-hati, namun dia tidak menunjukkan emosi berlebih. Baginya, keputusan yang ia ambil sudah final, dan masa lalu tidak akan mengubah hidupnya sekarang. "Dia kehilangan pekerjaannya," lanjut Ibu Reza, "dan dia kecanduan minum. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu masih punya sedikit ruang maaf untuk Reza? Mungkin jika dia tahu kamu memaafkannya, dia bisa bangkit dari keterpurukan ini." Mendengar hal itu, Hana menghela napas panjang. Ada perasaan simpati, tetapi tidak ada lagi ruang dalam hatinya untuk merasakan cinta atau kepedulian yang lebih dalam terhadap Reza.
Dia sudah melewati masa-masa sulit itu, dan yang ia butuhkan sekarang hanyalah kedamaian. "Ibu," kata Hana lembut, "aku sudah memaafkan Reza. Tapi itu bukan untuk dia. Itu untuk diriku sendiri. Aku ingin bisa melangkah maju tanpa ada kebencian atau dendam. Aku ingin hidup dengan tenang. Dan itu yang paling penting." Apa yang terjadi pada Reza sekarang itu adalah hasil dari pilihan yang dia buat sendiri. Ibu Reza menunduk, menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Hana sudah mengambil jalan yang benar untuk hidupnya, dan sekarang Reza harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Di tempat lain, Reza semakin terpuruk. Setiap hari terasa gelap, dan ia merasa kehilangan arah. Meskipun dia sudah mendengar dari ibunya bahwa Hana telah memaafkannya, itu tidak membuat luka di hatinya sembuh. Reza tahu bahwa kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya sudah hilang. Hana kini telah menemukan kebahagiaannya sendiri bersama Daniel, sementara hidupnya semakin berantakan. Malam itu, saat Reza duduk di bar yang sama tempat dia sering menghabiskan waktu dengan minuman keras, dia merenungi hidupnya. Seorang teman lama yang duduk di sebelahnya berkata, "Reza, kamu harus bangkit. Hidupmu belum berakhir. Kamu hanya kehilangan seseorang, bukan seluruh hidupmu." Kata-kata itu menyentak Reza. Ia merasa tertekan, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai bangkit. Kesadaran bahwa dia masih bisa memperbaiki hidupnya, meskipun tidak dengan Hana. Mungkin inilah saatnya bagi Reza untuk berubah, bukan demi orang lain, tapi demi dirinya sendiri. Sementara itu, kehidupan Hana semakin cerah. Daniel mengajaknya pergi ke pantai untuk berlibur sejenak, melepaskan semua tekanan dan beban yang selama ini ia rasakan. Di tengah suara ombak yang menenangkan, Daniel tiba-tiba memegang tangan Hana dengan lembut. "Hana," katanya pelan, "aku tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi aku benar-benar serius dengan hubungan kita. Aku ingin kita melangkah lebih jauh. Aku ingin kita membangun masa depan bersama, tapi aku juga akan menghormati keputusanmu apapun itu." Hana terdiam sejenak. Daniel adalah pria yang tulus, yang selalu ada untuknya di saat terburuk, dan sekarang menawarkan cinta serta kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Namun, Hana juga tahu bahwa ia perlu waktu untuk memastikan semuanya. "Daniel," jawab Hana dengan senyum lembut, "aku menghargai semua yang kamu lakukan. Aku juga ingin kita melangkah lebih jauh. Tapi mari kita nikmati proses ini dulu, tanpa terburu-buru. Kita akan sampai di sana ketika waktunya tepat." Daniel tersenyum, mengangguk setuju. Mereka berdua menatap matahari terbenam, seolah mengisyaratkan awal dari babak baru dalam hidup mereka. Babak yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan ketenangan yang selama ini Hana cari. Hari demi hari berlalu, dan Hana semakin mantap menjalani kehidupannya yang baru bersama Daniel. Hubungan mereka kian erat, penuh dengan kehangatan dan pengertian. Meskipun Hana masih menyimpan kenangan pahit tentang Reza, dia sudah benar-benar bisa melepaskan masa lalu. Daniel membuatnya merasa dihargai dan dicintai dengan cara yang tulus, berbeda dari hubungan sebelumnya. Suatu pagi yang cerah, Hana dan Daniel duduk di balkon apartemen, menikmati sarapan bersama. Di luar, matahari bersinar terang, menambah suasana damai yang mereka rasakan. Saat itu, Daniel mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kotak kecil berwarna merah. "Hana," ujar Daniel, menatap mata Hana dengan penuh cinta. "Aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama. Kamu adalah seseorang yang istimewa dalam hidupku, dan aku tidak bisa membayangkan hari-hariku tanpa kamu. Aku ingin kita melangkah lebih jauh." Dia membuka kotak itu, dan di dalamnya ada cincin berlian yang berkilau di bawah sinar matahari.
"Will you marry me?" tanyanya lembut, penuh harapan. Hana terkejut, tidak menyangka bahwa Daniel akan melamarnya secepat ini. Hatinya berdebar kencang, tetapi dia juga merasa bahagia. Daniel adalah pria yang selalu mendukungnya, seseorang yang tidak pernah meninggalkannya di saat-saat sulit. Dia tahu bahwa Daniel adalah pria yang tepat untuknya. Setelah beberapa detik hening yang terasa seperti selamanya, Hana tersenyum dan mengangguk. "Yes, I will," jawabnya dengan air mata kebahagiaan yang mulai mengalir di pipinya. Daniel memakaikan cincin itu di jari manis Hana, dan mereka berdua berpelukan erat, seolah tidak ingin melepaskan satu sama lain. Ini adalah awal dari babak baru yang akan mereka jalani bersama, dengan penuh cinta dan komitmen. Sementara itu, Reza masih berkutat dengan kehidupannya yang berantakan. Ia sudah kehilangan pekerjaan. Hubungannya dengan teman-temannya pun mulai menjauh karena kecanduannya pada alkohol. Reza seringkali duduk termenung di kamarnya yang berantakan, memikirkan kesalahan demi kesalahan yang ia lakukan. Ia teringat pada Hana, wanita yang selalu ada untuknya, yang dengan sabar bertahan di sampingnya meski ia seringkali mengabaikannya. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Hana sudah bahagia dengan hidupnya yang baru bersama Daniel, dan tidak ada lagi tempat untuk Reza dalam hidupnya. Suatu hari, ketika Reza sedang duduk di sofa dengan botol minuman di tangannya, ia mendapatkan telepon dari ibunya. "Reza," suara ibunya terdengar tegas, "kamu harus bangkit. Aku tidak akan membiarkanmu hancur seperti ini. Kamu sudah kehilangan Hana, tapi hidupmu belum berakhir. Kamu harus memperbaiki hidupmu, atau kamu akan kehilangan segalanya." Kata-kata itu menggetarkan hati Reza. Ibunya benar. Dia sudah terlalu lama terpuruk dalam penyesalan dan kesalahan. Meskipun Hana tidak lagi berada di sisinya, itu bukan alasan baginya untuk terus merusak hidupnya sendiri. Reza tahu bahwa dia harus berubah, bukan untuk mendapatkan Hana kembali, tapi untuk dirinya sendiri. Dengan tekad baru, Reza memutuskan untuk berhenti minum dan mulai mencari pekerjaan baru. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri, dan mungkin juga pada Hana, bahwa dia bisa menjadi pria yang lebih baik. Di lain sisi, Hana dan Daniel mulai merencanakan pernikahan mereka. Mereka sepakat untuk membuat pernikahan yang sederhana, namun bermakna, dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Hana merasa sangat bahagia, dan dia tidak sabar untuk memulai hidup baru sebagai istri Daniel. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Hana tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya. Ada rasa penasaran dalam hatinya tentang bagaimana kehidupan Reza sekarang. Meskipun dia sudah tidak memiliki perasaan cinta lagi pada Reza, dia masih peduli sebagai manusia yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Suatu hari, saat dia sedang berjalan-jalan di taman, Hana melihat sosok yang familiar di kejauhan, Reza. Dia tampak berbeda, lebih kurus dan kusam, tetapi ada keseriusan di wajahnya yang tidak pernah Hana lihat sebelumnya. Reza duduk sendirian di bangku taman, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Hana ragu-ragu, tetapi kemudian dia memutuskan untuk mendekatinya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk benar-benar menutup bab dalam hidupnya dengan Reza. "Reza," sapanya lembut. Reza mendongak dan terkejut melihat Hana berdiri di depannya. Mata mereka bertemu, dan ada keheningan di antara mereka. "Hana." Reza terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. "Kamu terlihat bahagia." Hana tersenyum kecil. "Ya, aku bahagia sekarang." Reza mengangguk pelan. Dia tahu bahwa dia tidak pantas meminta apapun lagi dari Hana. "Aku minta maaf, Hana. Aku benar-benar menyesal atas semua yang terjadi. Aku sudah kehilangan kamu, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku.
Hana menatap Reza dengan lembut. Aku sudah memaafkanmu, Reza. Tapi kita memang tidak bisa kembali seperti dulu. Aku harap kamu bisa memperbaiki hidupmu. Reza tersenyum pahit. Aku sedang mencoba. Terima kasih, Hana, untuk segalanya. Mereka berdua mengakhiri percakapan itu dengan perasaan lega. Hana merasa bahwa ini adalah penutup yang ia butuhkan. Tidak ada dendam, hanya keinginan agar mereka berdua bisa menemukan kebahagiaan masing-masing. Setelah pertemuan itu, Hana merasa lebih mantap untuk melangkah ke masa depannya bersama Daniel. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui, hanya ada kebahagiaan yang menantinya di depan. Setelah pertemuan singkat dengan Reza di taman, Hana merasa lebih lega. Beban masa lalu yang selama ini masih menyisakan sedikit keraguan kini seakan hilang. Hidupnya kini sepenuhnya untuk Daniel, dan masa lalunya hanyalah sebuah kenangan. Namun, hidup tak selalu berjalan semulus yang ia bayangkan. Suatu sore, ketika Hana dan Daniel sedang mempersiapkan undangan pernikahan di apartemen, telepon Hana berdering. Di layar, tertera nama tak terduga. Rina, sahabat lamanya yang dulu sering ia ajak berbagi cerita. Hana mengangkat telepon itu dengan sedikit heran. Halo, Rina? Lama tidak ada kabar. Ada apa? Hana, aku butuh bantuanmu. Bisakah kita bertemu? Ini tentang Reza. Nama itu kembali menghentak benaknya. Rasa tenang yang baru saja dirasakan seketika berubah menjadi cemas. Namun, Hana mengatur napasnya. Ia tidak boleh terjebak kembali dalam masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Ada apa dengan Reza? Tanya Hana. Rina terdengar ragu. Suaranya seperti menahan tangis. Kita bisa bicara langsung? Aku tidak bisa menjelaskannya di sini. Dengan perasaan tak menentu, Hana setuju untuk bertemu Rina di sebuah kafe dekat tempat tinggal mereka. Setelah menutup telepon, Daniel, yang memperhatikan perubahan ekspresi Hana, menanyakan apa yang terjadi. Rina ingin bertemu. Katanya ada sesuatu tentang Reza, ujar Hana. Daniel mengangguk penuh pengertian. Kamu tidak perlu khawatir, Hana. Pergilah bertemu dengannya. Kalau ada yang tidak nyaman, kamu selalu bisa ceritakan padaku. Di kafe, Hana tiba lebih dulu. Suasana tenang dengan alunan musik lembut mengiringi pikirannya yang sibuk bertanya-tanya. Tak lama kemudian, Rina datang dengan wajah kusut dan mata bengkak. Dia jelas sedang dalam masalah besar. Hana, terima kasih sudah mau bertemu, ujar Rina pelan setelah duduk. Ada apa? Rina, kamu bilang ini tentang Reza? Tanya Hana dengan hati-hati. Rina menarik napas panjang. Reza. Dia dalam masalah besar. Setelah kamu meninggalkannya, dia benar-benar kehilangan arah. Tidak hanya kecanduan alkohol, tapi dia juga terjerat utang besar karena sering berjudi. Aku mencoba membantunya, tapi dia terlalu dalam. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang nekat. Hana menghela napas dalam-dalam. Dia sudah menduga Reza tidak akan baik-baik saja, tapi mendengar kabar seperti ini tetap saja membuat hatinya pilu. Bagaimanapun, Reza pernah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, dia sadar bahwa ini bukan lagi tanggung jawabnya. Apa yang bisa aku lakukan? Rina, aku sudah punya kehidupan sendiri sekarang. Reza harus belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri, kata Hana dengan tenang. Rina menunduk, menatap meja di depannya. Aku mengerti. Aku hanya merasa tak berdaya. Aku tahu kamu sudah tidak ada urusan lagi dengannya, tapi dia benar-benar terpuruk. Hana terdiam sejenak, memikirkan apa yang harus dia lakukan.
Hatinya berperang antara keinginan untuk membantu dan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan barunya dengan Daniel. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku bisa mendoakan yang terbaik untuk Reza, tapi aku tidak bisa terlibat lebih jauh. Rina, dia harus menemukan jalannya sendiri." Rina mengangguk, meski tampak kecewa. "Aku mengerti, Hana. Terima kasih sudah mendengarku." Setelah pertemuan itu, Hana merasa lega sekaligus berat hati. Di satu sisi, dia tahu dia membuat keputusan yang tepat untuk tidak kembali terlibat dalam kehidupan Reza. Namun, di sisi lain, kenangan masa lalu terus menghantuinya. Ia berharap Reza bisa keluar dari kesulitannya. Namun dia tahu bahwa itu adalah perjalanan yang harus ditempuh Reza sendiri. Hari-hari berikutnya, Hana kembali fokus pada persiapan pernikahannya dengan Daniel. Keluarga Daniel sudah mulai berdatangan dari luar kota, dan semuanya tampak berjalan sesuai rencana. Daniel juga selalu memastikan bahwa Hana merasa nyaman dan tenang, selalu hadir di setiap momen penting. Namun, di tengah kebahagiaan yang ia rasakan, Hana tak bisa sepenuhnya mengabaikan rasa gelisah yang muncul setelah pertemuan dengan Rina. Suatu malam, ketika mereka sedang menikmati makan malam bersama, Daniel bisa melihat kegelisahan di wajah Hana. "Apakah kamu masih memikirkan tentang Reza?" tanya Daniel dengan lembut. Hana terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Sedikit. Aku tidak tahu kenapa, tapi perasaanku belum sepenuhnya tenang sejak pertemuan dengan Rina." Daniel menggenggam tangan Hana di atas meja. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Hana. Reza harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kamu sudah memberikan yang terbaik saat kamu bersamanya. Tapi sekarang ini adalah waktumu untuk bahagia. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kebahagiaan kita." Hana tersenyum, merasa didukung oleh Daniel. "Kamu benar. Aku hanya harus fokus pada masa depan kita." Dengan dukungan Daniel, Hana mulai merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa masa lalunya dengan Reza adalah bagian dari perjalanan hidupnya, tapi itu tidak lagi menjadi bebannya. Kini, yang terpenting adalah membangun masa depan bersama orang yang mencintainya sepenuh hati. Namun, hidup seringkali penuh kejutan. Tak lama setelah perbincangan itu, sebuah kabar mengejutkan tiba di pintu rumah Hana. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Rina, Hana sedang menikmati pagi yang tenang bersama Daniel di apartemen mereka. Tiba-tiba, suara bel pintu memecah keheningan. Daniel yang sedang di dapur mempersiapkan sarapan mempersilakan Hana untuk membuka pintu. Ketika Hana membuka pintu, dia terkejut melihat seorang pria asing berdiri di sana. Dia mengenakan pakaian rapi, namun ekspresi wajahnya menunjukkan keseriusan. "Selamat pagi, saya dari pihak berwenang. Apakah Anda Hana?" tanyanya sopan. Hana mengangguk dengan bingung. "Ya, saya Hana. Ada apa ini?" Pria itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjelaskan. "Saya membawa kabar mengenai Reza. Dia ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya akibat overdosis alkohol dan obat-obatan. Saat ini dia sedang dirawat intensif di rumah sakit." Hana merasa seperti dunia di sekitarnya berhenti sejenak. Kabar itu menghantamnya lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Meskipun hubungan mereka telah berakhir dan dia telah membangun hidup baru, mengetahui bahwa Reza berada dalam kondisi kritis membuat hatinya pilu. Daniel mendekat, mendengar pembicaraan tersebut. Dia merangkul Hana dengan penuh perhatian. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Hana mengangguk pelan, meskipun pikirannya berkecamuk. "Terima kasih sudah memberitahu saya. Saya akan menghubungi Rina," kata Hana pada pria itu. Pria itu mengangguk dan pergi, meninggalkan Hana dan Daniel yang masih berdiri di depan pintu.
Setelah beberapa saat, Hana menarik napas panjang dan menoleh pada Daniel. Aku harus ke rumah sakit. Daniel, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Daniel tampak khawatir, tapi dia mengerti posisi Hana. Aku akan ikut denganmu. Di rumah sakit, suasana penuh ketegangan menyelimuti Hana. Begitu tiba, dia segera menemukan Rina yang duduk di kursi tunggu, tampak kelelahan. Mata Rina bengkak, mungkin karena menangis sepanjang malam. Bagaimana keadaannya? Tanya Hana pelan. Rina menggeleng lemah. Masih kritis. Dokter bilang dia mungkin tidak akan bertahan jika tidak segera mendapatkan perawatan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Hana merasa campur aduk. Di satu sisi, Reza adalah bagian dari masa lalu yang telah ia tinggalkan. Namun, di sisi lain, Reza adalah orang yang pernah ia cintai. Melihatnya terpuruk seperti ini bukanlah sesuatu yang ia inginkan, bahkan jika mereka sudah berpisah. Setelah berbincang dengan Rina, Hana memutuskan untuk menunggu di luar ruang Icu. Sementara itu, Daniel tetap setia mendampinginya, memberi dukungan tanpa syarat. Dia tahu bahwa Hana perlu melalui ini, meskipun berat. Beberapa hari berlalu, dan kondisi Reza masih belum membaik. Hana, meski tidak lagi punya tanggung jawab terhadap hidup Reza, merasa terikat secara emosional dengan keadaan ini. Dia mulai mempertimbangkan masa depan dan hubungannya dengan Daniel. Suatu sore, dokter mendekati mereka. Kondisi Reza belum banyak berubah, tapi jika ada perbaikan, itu akan memakan waktu lama. Apakah Anda ingin berbicara dengannya, meskipun dia mungkin tidak sepenuhnya sadar? Hana merasa ragu, tapi akhirnya setuju. Dia masuk ke ruang Icu, melihat Reza yang terbaring dengan wajah pucat dan alat-alat medis di sekelilingnya. Di dalam hatinya, Hana berharap Reza akan segera pulih, bukan karena dia masih mencintainya, tapi karena dia ingin Reza memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya dan menemukan jalannya. Reza, bisiknya sambil mendekat. Aku tahu kita sudah berakhir, tapi aku berharap kamu bisa bangkit dari ini. Kamu harus berjuang, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Hana menghabiskan beberapa saat di samping Reza sebelum keluar dari ruangan. Di luar, Daniel menunggunya dengan senyum hangat. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Hana. Sekarang, saatnya kamu lanjutkan hidupmu. Kita punya masa depan yang cerah bersama, kata Daniel sambil menggenggam tangan Hana. Hana tahu bahwa Daniel benar. Masa lalunya dengan Reza harus benar-benar dia lepaskan. Meski berat, dia merasa lega karena telah melakukan yang terbaik. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Hana dan Daniel melanjutkan persiapan pernikahan mereka. Meski sempat terhalang oleh keadaan Reza, Hana merasa lebih siap untuk melangkah maju. Reza akhirnya berhasil bertahan, tapi dia memutuskan untuk menjalani rehabilitasi dan meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh dengan kebiasaan buruk. Sementara itu, Hana dan Daniel merayakan hari pernikahan mereka dengan penuh sukacita. Pernikahan yang sederhana namun penuh cinta, dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat. Di hari itu, Hana merasa bahagia karena telah menemukan seseorang yang mencintainya dengan tulus, dan yang terpenting, dia telah berdamai dengan masa lalunya. Di akhir pernikahan, saat semua tamu pulang, Hana dan Daniel duduk berdua di taman kecil di belakang tempat resepsi. Mereka memandang bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Aku beruntung bisa bersamamu, Daniel, ujar Hana dengan lembut. Aku yang lebih beruntung, Hana, jawab Daniel sambil menggenggam tangannya erat. Ini adalah awal dari perjalanan kita yang baru. Masa lalu mungkin ada, tapi masa depan kita jauh lebih cerah. Dengan senyuman, mereka saling menatap,
mengetahui bahwa meski telah melalui banyak rintangan, cinta mereka akan selalu kuat dan tak tergoyahkan. Tama